Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقاء ربه وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، فإني أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله، فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin dan muslimah sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, diberkahi, dirahmati dan dilindungi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita mengawali ibadah yang mulia ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kesemuanya ini tidak terlepas daripada nikmat dan karunia serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga di bulan yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, di bulan Dzulqa'dah penghujung, kita semua masih diberikan semangat, kekuatan dan dorongan kuat untuk memaksa diri menjawab semua yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang yang mengaku beriman. Salah satunya adalah salat Jumat secara berjamaah. Tentunya tiada lain harapan dan doa-doa terbaik kita. Semoga kita bisa diberikan istiqamah di dalam menjalankan ketaatan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, serta diberikan kekuatan untuk selalu berada di jalan-jalan yang benar ini sampai kita semua menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tabiat kita sebagai manusia, setiap kali kita ingin menghadapi hari-hari yang dinilai mampu memberikan keuntungan-keuntungan besar, maka kita akan memberdayakan segala potensi yang mampu kita lakukan
untuk mempersiapkan diri agar mendapatkan nilai terbaik daripada hari-hari yang kita harapkan bisa mendapatkan kebaikan itu. Seorang atlet ketika menilai ada kompetisi yang berpotensi untuk dia menangkan, maka dia akan berupaya mempersiapkan diri untuk menjadi yang terbaik agar mendapatkan predikat pertama dari kompetisi itu. Dan begitulah tabiat manusia. Sampai orang yang beriman sekalipun, ketika hendak memasuki bulan mulia Ramadan misalnya, yang belum lama kita tinggalkan beberapa bulan yang lalu, jauh hari sebelumnya kita sudah berupaya untuk mempersiapkan diri, baik mental maupun fisik. Untuk apa? Agar kita bisa melalui hari-hari yang mulia di bulan mulia Ramadan dengan penghargaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada hari-hari mulia yang selalu dianaktirikan oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali luput dari perhatian dan prioritas kita. Sedangkan hari-hari ini adalah merupakan hadiah besar yang diberikan oleh Allah secara terbatas. Waktunya tidak lama, tetapi kemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya jauh lebih hebat dari apa yang bisa didapatkan di hari-hari yang lain. Sehingga tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai bersumpah, dan kita mengenal di dalam Al-Qur'an, tidaklah Allah bersumpah terhadap sesuatu melainkan di dalamnya ada makna besar yang memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi hari-hari 10. Para sahabat dari kalangan ahli tafsir, termasuk Abdullah bin Abbas, di dalam menjelaskan ayat yang mulia ini, memberikan isyarat kepada kita semua bahwa hari yang dimaksudkan oleh Allah di 10 hari dalam sumpahnya ini adalah merupakan hari-hari mulia yang seharusnya tidak boleh disia-siakan oleh siapapun orang yang mengaku beriman. Dan yang dimaksudkan dari hari yang 10 ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Saat ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Insyaallah besok kita sudah masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti besok kita sudah memasuki hari pertama dari hari-hari yang Allah bersumpah atas hari itu dengan kemuliaan yang sudah dipersiapkan oleh Allah, yang bisa diraih oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwa 10 Dzulhijjah itu lebih mulia daripada 10 terakhir di bulan mulia Ramadan. Kita bisa merasakan bagaimana perhatian dan persiapan kita untuk menghadapi Ramadan, mulai dari hari pertama. Bagaimana kita menjaga kesehatan untuk bisa memaksimalkan Ramadan,
bagaimana kita mengumpulkan modal-modal besar untuk kita tuangkan sepenuhnya di bulan mulia Ramadan. Tetapi jarang sekali kita melihat ada orang yang mempersiapkan diri ketika dia hendak masuk di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Padahal di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan yang menunjukkan bahwa 10 pertama Dzulhijjah ini tidak ada duanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam", yakni al-ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang dilalui oleh manusia di mana ketika mereka melakukan amal saleh apapun bentuknya, ahabbu ila Allah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mereka melakukan amal saleh yang sama di hari yang lain di luar 10 pertama Dzulhijjah ini. Min hadhil ayyam, selain dari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mendengarkan ini, tentu para sahabat yang seharusnya menjadi keteladanan bagi kita semua, yang memiliki ghirah yang luar biasa terhadap ibadah dan kemuliaan di hadapan Allah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah yang kamu maksudkan amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah itu juga tidak lebih mulia atau lebih tidak bisa menandingi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Meskipun dibandingkan dengan jihad tidak bisa tertanding. Akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa mendapatkan gambaran dari penggalan awal dari hadis yang mulia, betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan terhadap sebuah bonus besar yang bisa didapatkan oleh orang beriman di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan ketika pun para sahabat mencoba untuk membandingkan di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, apakah itu tidak lebih mulia ketika dibandingkan dengan jihad fisabilillah?" Lalu Nabi SAW mengatakan, jihad pun tidak akan sebanding dengan amal saleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Padahal kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, pernah suatu waktu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ada amalan yang bisa menandingi atau lebih baik daripada jihad di jalan Allah?" Kata Nabi, "Saya tidak dapatkan ada amalan yang bisa menandingi jihad di jalan Allah." Lalu Nabi balik bertanya kepada penanya ini dari kalangan sahabat, "Apakah kamu bisa ketika ada saudaramu yang keluar meninggalkan tempatnya berjihad di jalan Allah, lalu pada waktu yang bersamaan kamu masuk ke dalam masjid melaksanakan sholat terus menerus, dan di saat itu kalian puasa terus menerus, dan kalian lakukan hal itu sampai sahabat kalian itu kembali ke kampungnya, kembali dari berjihad fisabilillah?" Kata sahabat ini, "Berat ya Rasul." Kata Nabi, "Kalau begitu tidak ada amalan yang bisa menandingi jihad." Karena di dalam Islam jihad ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dzirwatu sanamil Islam, sebagai puncak tertinggi dari sebuah bangunan keislaman. Kalau pondasi sebuah bangunan ini adalah akidah yang kuat, tiang-tiangnya adalah salat, lalu semua yang terbangun di bawahnya ini adalah kemuliaan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puncak tertinggi dari bangunan itu adalah jihad. Orang yang berjihad
lalu terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak dipertanyakan lagi kemuliaannya, diampuni dosanya di awal tetesan darah pertamanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengajak 70 orang dari kalangan keluarganya untuk juga ikut masuk surga kalau dia syahid di jalan Allah. Tetapi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perbandingan yang sungguh menakjubkan, bahwa jihad seperti ini tidak akan bisa menandingi kemuliaan amal saleh apapun bentuknya kalau dilakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi SAW melanjutkan, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali ada orang yang berjihad, dia keluar dengan dirinya, dia keluar dengan hartanya, lalu tidak kembali hartanya dan jiwanya pun tidak kembali pula, terbunuh di jalan Allah. Ini yang bisa menandingi amal saleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari kita masih belum memprioritaskan persiapan-persiapan untuk mendapatkan kemuliaan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga hadis ini seharusnya menjadi motivasi kuat untuk kita semua, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan usia yang panjang untuk kita masuk di 10 pertama bulan Dzulhijjah yang kita mulai besok insyaallah, maka kita mesti mulai merencanakan diri untuk melakukan dan mempersiapkan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan besar itu. Sebab kapan lagi kita melakukan amalan sederhana tetapi lebih mulia daripada jihad? Kapan lagi kita melakukan amalan kecil apalagi besar yang pahalanya adalah kemuliaan yang tidak tertandingi dengan jihad fisabilillah? Maka itu orang-orang yang terbiasa menghidupkan amalan-amalan sunnah, persiapkan diri untuk memaksimalkan amalan-amalan sunnah itu. Yang terbiasa menghidupkan qiyamul lail, persiapkan diri untuk menghidupkan qiyamul lail lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Yang terbiasa bersedekah, persiapkan modal untuk meluangkan semua itu di 10 pertama bulan Dzulhijjah untuk mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun ada satu persiapan yang sesungguhnya tidak boleh luput daripada prioritas kita. Di samping memikirkan kira-kira amalan-amalan apa yang akan kita lakukan dan niatkan untuk mendapatkan kemuliaan itu, ada satu amalan yang tidak boleh luput daripada persiapan-persiapan hebat kita untuk. Yang kita maksudkan adalah mempersiapkan taubatan nasuha. Taubatan nasuha sebelum kita masuk di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apakah ada hadisnya bahwa memang mengkhususkan taubat sebelum 10 Dzulhijjah? Tetapi ada yang diyakini oleh kita orang-orang yang beriman, bahwa salah satu faktor terbesar yang membuat kita tidak menikmati ibadah adalah dosa. Salah satu faktor utama yang membuat kita malas beribadah adalah dosa. Salah satu faktor utama yang membuat kita susah merasakan manisnya ketaatan di hadapan Allah adalah dosa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita semua bahwa seseorang setiap kali berdosa diberikan titik hitam di dalam hatinya.
Setiap kali berdosa, titik hitam itu akan bertambah. Semakin banyak berdosa, semakin banyak titik hitam yang memenuhi hatinya. Maka ketika hatinya sudah dipenuhi oleh titik hitam, lalu Nabi SAW mengatakan, itulah ran yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bal rana ala qulubihim. Hatinya sudah menjadi karat karena dipenuhi dengan titik-titik hitam akibat dosa. Sehingga kalau itu sudah terjadi, seseorang sudah tertutup hatinya dengan karatan dosa itu, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah apapun. Dia tidak akan pernah merasakan manisnya ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian dia tidak punya motivasi untuk melakukan kebaikan. Lalu orang yang model seperti ini tidak akan pernah mau mendapatkan kemuliaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena memang dia tidak punya motivasi kuat. Tetapi kata Nabi SAW, ketika seseorang melakukan dosa lalu diiringi dengan taubat, titik hitam itu mulai dihilangkan oleh Allah. Semakin banyak taubat, semakin dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika taubat itu semakin sering dilakukan, maka titik hitam ini akan hilang sepenuhnya dari hati seseorang, yang menjadikan jiwanya menjadi suci. Yang kalau jiwanya sudah menjadi suci, maka dia akan merasakan bahwa tidak ada yang lebih membahagiakan dan menenangkan jiwa melainkan melakukan ketaatan di hadapan Allah. Ulama-ulama terdahulu mengatakan, yang sudah memiliki jiwa yang suci, ketika berhadapan dengan penguasa-penguasa otoriter, mereka mengatakan, kalau seandainya raja-raja itu tahu bagaimana hati kami ini menikmati ibadah dan ketaatan, dan bagaimana nyamannya hati kita ini melakukan ketaatan itu, maka pasti mereka akan membelah dada kami untuk mengambil hati itu. Begitu sucinya hati mereka, sehingga mereka mampu menikmati ketaatan sebagaimana orang-orang yang ahli dosa menikmati dosa. Dan kalau ini sudah dilakukan, ikhwatan, kita mencoba untuk bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya daripada dosa dan kemaksiatan yang tidak disengaja atau bahkan yang sengaja kita lakukan setiap harinya. Kita mempersiapkan hati yang suci untuk mendapatkan kemuliaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Diharapkan kita punya motivasi kuat untuk tidak melewatkan sedikit pun waktu di 10 pertama Dzulhijjah ini, melainkan kita sudah meniatkan dan mengikhlaskan untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan terbaik di hadapan Allah. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin, wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa tubu ilayhi wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil muttaqin, nabiyyina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha rabbakum alladhi antum bihi mu'minun, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, itulah pengingat dan nasihat buat kami pribadi dan para jamaah sekalian. Untuk mempersiapkan diri mendapatkan kemuliaan-kemuliaan
di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bahwa kemuliaan ini untuk orang yang beriman, apapun profesinya. Kemuliaan ini untuk orang beriman, apapun latar belakang pendidikannya. Tidak harus ustadz, tidak harus mubalik, tidak harus orang yang paham ilmu agama. Tetapi ketika mereka mengaku sebagai orang yang beriman, lalu meniatkan dengan penuh keikhlasan untuk melakukan apapun bentuk amal saleh yang bisa dia lakukan secara maksimal, dan dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Harapan kita masuk dalam catatan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ini menjadi pengingat sekaligus motivasi untuk kita semua agar tidak lagi menyia-nyiakan waktu yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlalu lama waktu, agar kita tidak dianggap sebagai orang yang takabur, seolah-olah tidak butuh dengan hadiah Allah, seolah-olah tidak butuh dengan penambahan pahala dan kebaikan. Padahal kita semua adalah orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mendapatkan kebaikan dari Allah Taala. Maka itu di penghujung khutbah Jumat ini, mari kita memanfaatkan waktu-waktu mustajab untuk kita sama-sama menundukkan hati dan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kita untuk bisa merasakan hari-hari yang mulia di 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan keimanan yang selalu meningkat dan semangat ketaatan yang selalu mendorong kita untuk menambah dan menambah kebaikan. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana waj'alil jannata hiya darana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المحتلين في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واشفي مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود المعتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.